Halo semuanya, berjumpa lagi dengan channel Joe Early. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas kembali history lesson tentang sejarah Mitsubishi Colt L300. Kendaraan komersial ini memiliki sejarah cukup panjang. Hadir pertama kali sebagai merek global, yaitu L300 dipasarkan di luar Jepang dinamai Delica. Delica Colt L300 pertama kali diperkenalkan di Jepang pada tahun 1979 dengan desain baru, menggantikan Delica sebelumnya yaitu Colt T120, sehingga lebar keseluruhan menjadi maksimal 1690 mm, ditentukan oleh peraturan Jepang untuk kendaraan compact pada saat itu. Mitsubishi Delica ini merupakan produk global Mitsubishi yang diekspor ke luar Jepang seperti Indonesia dengan nama Colt 300. Untuk pasar Filipina, generasi ini diproduksi di Filipina sejak tahun 1987 sebagai Mitsubishi L300 Versapen. Sementara itu, untuk pasar Australia, Chrysler Australia memperkenalkan seri Delica SA ke pasar Australia pada April 1980 dengan nama Chrysler L300 Express. Untuk pasar Korea Selatan, Hyundai membangun Delica generasi kedua ini sebagai Hyundai Portner, menggantikan model sebelumnya dengan nama yang sama. Kemudian untuk India, dari tahun 1997 hingga tahun 2000 mobil ini dijual oleh Mahindra dan Mahindra di India sebagai Mahindra Voyager, tapi dengan harga yang terlalu tinggi sehingga dikeluarkan produksinya setelah itu hanya 2 tahun saja. Di Indonesia sendiri, L300 mulai dipasarkan pada tahun 1981. Saat itu, varian mesin ini ditawarkan hanya satu, berkubikasi 1400 cc dengan jenis bahan bakar bensin, dengan sama yang digunakan dengan T120 sang kakak. Ciri utama dari Mitsubishi Colt L300 ini masih menggunakan headlamp bulat atau bundar. Mesin ini bertahan selama 3 tahun. Sampai pada tahun 1984, kemudian pada tahun 1984 kapasitas mesin dinaikkan menjadi 1600 cc dengan mesin berkode 4G32 Saturn. Dibekali sistem transmisi 5 percepatan, maka keluarlah tenaga yaitu sebesar 72 PS di putaran 5000 rpm dan torsi 127 Nm pada 3000 rpm. Dengan naiknya kubikasi mesin Mitsubishi Colt L300 ini, maka mengalami facelift, yaitu lampu utama berubah menjadi lampu kotak yang mencerminkan desain tahun 1980-an. Pada saat itu, Mitsubishi bersaing ketat dengan Toyota Hiace generasi 2 yang bermesin diesel dan bermesin bensin. Masih di tahun yang sama, Mitsubishi turut bermain di varian mesin diesel. Kubikasinya cukup besar, yaitu 2,3 liter atau 2300 cc. Tenaganya memang relatif lebih kecil, hanya 65 PS saja di putaran 4200 rpm. Tetapi torsinya lebih besar, yaitu 137 Nm pada 2000 rpm. Makanya mobil ini cocok digunakan sebagai kendaraan angkutan barang. Di tahun 1988, Mitsubishi mengeluarkan varian mesin dengan kubikasi lebih besar, yaitu 2500 cc. Mesin diesel ini berkode 4D56 Astron. Ini memiliki tenaga puncak 74 dk di putaran 4200 rpm dan torsi maksimal 142 Nm pada 2500 rpm. Setelah cukup lama ditawarkan dengan kedua mesin tersebut, yaitu mesin bensin dan diesel 4D56 Astron, Mitsubishi menghentikan produksi untuk model mesin bensin pada tahun 2000. Namun untuk mesin diesel 4D56 Astron tetap dipasarkan hingga sekarang. Mobil ini memiliki dimensi panjang 4170 mm, lebar 1700 meter dan tinggi 184 mm.
Jarak antara rodanya 2200 mm dengan ground clearance 200 mm, sehingga untuk menjadikan L300 cocok untuk menghadapi berbagai medan. Sebagai angkutan komersial, ground clearance yang ditinggikan lantaran kondisi jalan yang dilewati beragam dan fungsi mengangkut barang yang banyak. Adapun ukuran belakangnya dengan panjang 2425 mm dan untuk lebar 1440 meter dan tinggi 1380 mm. Selain pick-up, Mitsubishi L300 tersebut juga tersedia versi minibusnya yang diproduksi oleh perusahaan karoseri lokal seperti Adiputro, Laksana, New Armada, dan lain-lain. Untuk varian bus sasis memiliki panjang 4195 mm, lebar 1695 mm, dan tinggi 1820 mm, sedangkan kap sasis dimensinya sedikit berbeda dengan bus sasis. Panjangnya 5150 mm, lebar 1700 mm, dan tinggi 1805 mm. Baik sumbu roda dan ground clearance-nya sama dengan varian pickup. Guna menunjang kenyamanan berkendara dengan jarak perjalanan yang cukup jauh, Mitsubishi membekali tangki bahan bakar berkapasitas 47 liter. Pengendalian dan kenyamanan kemampuan angkutan juga ditunjang mengaplikasikan suspensi double wishbone dan coil spring di bagian depan, sedangkan di belakang mengusung semi-elliptic leaf spring. Sektor keamanan pengeremannya sudah menggunakan cakram berventilasi di depan, walaupun tromol masih dipakai untuk roda belakang, tetapi itu sudah cukup untuk mengoptimalisasikan pengereman. Pada tahun 2007, Mitsubishi mengalami facelift yang ketiga kalinya dengan model grill baru dan power steering. Nah, untuk tahun 2010, Isuzu menjalin kerjasama dengan Mitsubishi untuk membuat sebuah pickup baru. Resepnya nampak sederhana, yakni mengawinkan bodi Mitsubishi Colt L300 yang dijodohkan dengan mesin 4JA1L 2500 cc turbo yang sebelumnya dibenamkan pada mesin Panther. Produk ini dilabeli sebagai Isuzu Bison. Racikan ini diklaim menghasilkan sebuah kendaraan baru yang lebih bertenaga dan juga lebih irit karena merupakan hasil kolaborasi antara dua ATPM. Tentunya produk ini lebih oke ketimbang produk sekelasnya. Mesinnya bertenaga, irit, kapasitas muat lebih besar, full consumption hingga 10-15%. Kemampuan menanjak yang lumayan bagus, namun nampaknya Isuzu harus menelan pil pahit. Model ini hanya bertahan selama 5 tahun saja hingga tahun 2015. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Isuzu Bison tidak mencapai keberhasilan dalam hal penjualan karena harganya lebih mahal dari Colt L300. Isuzu Bison kemudian digantikan oleh Isuzu Traga yang diluncurkan pada tahun 2018. Pickup baru ini menggunakan mesin yang sama dengan Bison namun dengan desain dan konstruksi bodi yang sama sekali baru. Nah, yang menarik dari Mitsubishi Colt L300 seolah tak ingin melepaskan karakter tampilan Colt L300 sehingga ketika baru keluar dari dealer bisa langsung jadi motuba. Benar juga sih teman-teman. Walaupun sudah mengalami perubahan, tetapi gayanya masih terkesan klasik banget. Desain dasar Colt L300 seolah terhenti sejak generasi 2. Generasi itu seolah abadi karena terkenal dengan ketangguhannya. Posisi mesin tetap diletakkan di bawah jok. Konfigurasi ini bertujuan memaksimalkan dimensi sehingga mengizinkan L300 memiliki kabin yang lapang sekaligus ruang angkut yang luas untuk varian pickup. Selain itu, layout mesin ini memaksimalkan visibilitas pengemudi lantaran tak ada kapnya. Pada tahun 2022, tepatnya bulan Juni, PT Mitsubishi Motor Kramayuda Sales Indonesia selaku distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan dari Mitsubishi memperkenalkan New Colt L300.
sebuah generasi baru dari model super pickup legendaris Indonesia yang telah dikenal lebih dari 40 tahun, menjadikan bisnis konsumen Indonesia untuk beberapa generasi sejak tahun 1981.